Pelatihan pluralisme angkatan ke-8 ini adalah pelatihan yang ke-8 kali dilakukan oleh Aliansi Sumber Satu. Pelatihan pluralisme untuk pemuda lintas iman kali ini dilakukan untuk menjawab seluruh kebutuhan kondisi di mana Sumatera Utara yang dikenal sebagai miniatur Indonesia memiliki tingginya angka kasus-kasus ataupun praktek-praktek intoleransi. Nah, kenapa pemilihan anak muda? Karena ASB memang fokus segmennya itu adalah terhadap anak muda, baik anak muda lintas iman, anak muda aktivis kampus, boleh juga aktivis NGO dan juga jurnalis. Karena apa? Karena anak muda ini yang diharapkan mampu berkontribusi menjadi agen of change, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di kampus ataupun di tempat-tempat lainnya, atau bahkan di komunitas keagamaan. Selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan pluralisme angkatan ke-8. Pada teman-teman baik secara pribadi ataupun yang dilakukan kita secara bersama-sama. Itu harapannya. Jadi teman-teman yang 25 orang menjadi sahabat ASB, ya, untuk apa? Untuk banyak hal. Kali ini peserta pelatihan pluralisme angkatan 8 diikuti oleh anak muda lintas iman, yaitu Ahmadiyah Parmalim, dari pemuda korban intoleransi dari Aceh Singkil. Ada juga teman-teman dari aktivis mahasiswa dari Universitas Islam Negeri, Universitas USU, antropologi Unimed juga, dan juga beberapa teman-teman dari aktivis NGO, ada LBH API, Apsari, dan lain-lain. Jumlah pesertanya ada sekitar 24 orang. Harapan saya itu setelah mengikuti pelatihan pluralisme, membuat satu gerakan yang merawat kebersamaan dan keberagaman. Lalu yang kedua, menjadi contoh toleransi di lingkungan tempat tinggal maupun kampus, karena kampus saya sendiri itu mayoritasnya Islam dan intoleransinya itu sangat tinggi. Harapannya setelah mengikuti ini, kawan-kawan dan saya pribadi memahami bahwa perbedaan itu suatu kekayaan yang harus dilestarikan. Begitu. Untuk harapan mungkin tidak ada lah ya, kalem-kalem aja gitu. Kalau saudara bagus bilang, kalau khawatir karena orang tua berbeda keyakinan, SMA juga udah pernah gitu kan, tinggal sama kawan yang berbeda agama juga. Jadi saya rasa tidak ada keraguan. Pelatihan pluralisme angkatan 8 dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama belajar di dalam kelas, ini selama lebih kurang 3 hari, dan belajar bersama orang tua asuh di keluarga-keluarga yang sudah dipilih, dan ada 9 orang tua asuh untuk angkatan 8, dan ke-24 peserta disebar ke 9 orang tua asuh tersebut. Kalau saya bilang apa kabar, biar lebih semangat lagi, kepal kiri ya, mahasiswa suka kiri. 3 kali, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Yuk. Kalau berbicara perbedaan atau hal yang menarik dari proses pelatihan pluralisme angkatan ke-8, sebenarnya hampir sama, karena metodenya ada belajar di kelas dan ada yang live-in. Tetapi mungkin secara keberagaman untuk orang tua asuh ini lebih terwakili ya. Ada agama Katolik yang baru pertama kali menjadi orang tua asuh, dan juga untuk pelatihan pluralisme angkatan ke-8 ada teman-teman aktivis NGO yang terlibat menjadi peserta. Radikalisme dalam proses berikutnya dia akan berujung pada tindakan terorisme. Begitu biasanya alurnya. Sebaliknya teman-teman Ahmadiyah juga seperti itu. Oh ternyata selain kami ada toh teman-teman Kristen juga yang menjadi korban persekusi. Parmalim juga punya pengalaman pahit misalnya.
bahwasanya gender itu adalah perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Hapsari itu organisasi perempuan akar rumput. Organisasi perempuan akar rumput artinya, maksudnya organisasi perempuan yang anggotanya di pohon-pohon gitu ya. Oh enggak ya. Organisasi perempuan basis. Jadi kita buat model deskripsi, ya. Kita tulis sekarang ya ada deskripsi, narasi, apa lagi? Eksposisi, argumentasi dan persuasi. Karena hidup bukan hanya tentang saya, tapi juga tentang kita dan mereka. Dan diskriminasi tak hanya saya yang terima, bisa jadi esok kau atau lusa dia. Tentu saja kita akan berjuang menuntut hak dan kebebasan kita. Di mana transgender itu adalah seseorang yang terlahir secara biologis laki-laki tetapi memiliki kepribadian seperti perempuan atau sebaliknya. Sedangkan transseksual adalah seseorang yang sudah transisi medis secara medis untuk proses live-in yang dilakukan kali ini adalah tidak dilakukan di hari besar atau di hari-hari di mana komunitas keagamaan melakukan ibadah, misalnya tidak hari Jumat, Sabtu, Minggu. Misalnya kalau Minggu Kristen akan beribadah, tetapi ini dilakukan di hari biasa. Karena apa? Karena kita mau lebih banyak melihat interaksi yang ada di dalam keluarga. Jadi interaksi antara peserta dengan orang tua asuh itu kita harapkan lebih banyak terjalin komunikasi antar satu dengan yang lain. Maka kita tidak membuat pelatihan pluralisme ini khususnya untuk live-in dilakukan ketika hari-hari ibadah untuk beberapa komunitas keagamaan. Permisi, Bu. Permisi. Bu, betul, ini rumah Pak Agus Simbolan, Bu? Iya, betul. Oh, kami yang dari Livin ASD, Bu. Oh iya? Eva, Bu. Mita, Bu. Iya, Bu. Hai. Siapa tuh? Jadi kami sekarang mau ke rumah Ibu Asuh, Ibu Anita Marta Galung ya? Ibu Oni. Ibu Oni. Jadi langsung mau ke sana nih. Iya. Kami juga tadi naik kereta api Binjai. Dari Medan. Dari Medan. Kami dari Permisi. Bu. Bang. Oh, yang dari ASB ya? Iya. Oh iya, Ini iya, rumah Bu Bang. Oni ya, Pak? Iya, iya. Iya, bener. Salam Simeon. Oh iya, Putri, Bang. Ini Bang. Simeon enggak? Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Ayo silakan Bu. Ya, Bu. Pelatihan pluralisme kali ini orang tua asuhnya tidak hanya dari komunitas keagamaan tetapi juga bagaimana lembaga yang konsen untuk isu perempuan melakukan penguatan untuk perempuan. Nah, salah satunya di Hapsari dan dengan LBH API Medan, karena kita lihat untuk berbicara keberagaman sering terlupakan perempuan. Dan satu lagi ada ada di Cangkang Queer sebagai lembaga yang konsen untuk isu seksualitas di Sumatera Utara. Jadi pengalaman kami dalam melakukan pelatihan pluralisme tidak hanya berbicara keberagaman agama, tetapi kami lebih juga mempelajari keberagaman agama yang lebih mendasar, yaitu gender dan seksualitas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ya, keluarga asuh untuk pelatihan pluralisme angkatan ke-8 ada di Ahmadiyah, ada di Parmalim, ada di Bahai, ada di orang tua yang Muslim, ada di Katolik dan Kristen Protestan, di kelompok penguatan perempuan di Hapsari di daerah Deli Serdang. Ya,
ASB sebagai penyelenggara pelatihan pluralisme itu berharap banyak kepada teman-teman 24 orang yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah ketika peserta sudah menuliskan apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari pelatihan ini. Yang pertama ada rencana tindak lanjut secara individu dan ada juga untuk eksternal, boleh ke ASB atau juga ke komunitas mereka. Salah satunya adalah pelatihan pluralisme ini akan melakukan kegiatan rutin sekali dalam 6 bulan. Nah, harapan kami sebagai penyelenggara adalah bahwa kegiatan yang kita lakukan hari ini tidak terputus di sini aja, tapi mereka ada membentuk ruang-ruang perjumpaan untuk berdiskusi dan juga bisa menjadi agent of change itu tadi gitu. Nah, salah satunya juga kami berharap mereka bisa menjadi orang-orang yang meminjamkan mata telinganya untuk melihat dan mendengarkan kondisi-kondisi terkait dengan kehidupan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Utara dan dapat mengkomunikasikannya juga ke ASB. Jadi kita rindu bahwa teman-teman ini bisa juga menjadi agen-agen dan juga menjadi sahabat ASB terkait dengan isu-isu keberagaman dan berkeyakinan di Sumatera Utara. Nah, Aliansi Bersatu dalam melakukan pelatihan pluralisme ini juga memperoleh banyak proses pembelajaran bagi kami, bagaimana kami ke depan mendesain pelatihan pluralisme untuk keangkatan 9 dengan berbagai catatan tentunya, dan harapan kami pelatihan pluralisme angkatan 9 bisa beranjak lebih baik lagi dari apa yang kami lakukan di pelatihan pluralisme angkatan ke-8. Baik, terima kasih buat jobsnya ya, luar biasa selama hari ini. Salam buat komunitas Anda, sampaikan salam kami dari Aliansi Bersatu. Begitu, silakan makan siang dan yang mau sholat juga boleh sholat Jumat. Program yang dilakukan oleh Aliansi Sumber Bersatu tentang LinkedIn ini bagi saya bisa mempercepat tumbuhnya kesadaran bagaimana keberagaman itu terjadi. Jadi mereka bisa langsung praktek. Bahkan kalau menurut saya, kalau ada kuliah misalnya 1 atau 2 semester, dengan adanya mereka live in itu yang 2 semester itu bisa terkalahkan dengan kuliah. Ini mereka orang yang welcome banget dan sangat pintar dan keinginan tahunya itu besar. Dan mereka itu tidak ingin menutupin, mereka ingin tahu dan tidak menutupin. Mereka vulgar banget dan kalau bahasanya barbar untuk menanyakan itu tidak takut gitu. Jadi apa yang mereka dapat juga dari Pak Mubali, nanti sampai di sini kita berdiskusikan lagi ya seperti apa jadi ininya. Saya yakin ini kalau berjalan terus makin bagus, kebersamaan kepersatuan di keyakinan beragama ini. Jadi harapan saya mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik lagi dan ditingkatkan lagi. Kalau saya pribadi dari teman-teman, kalau dari ajaran Pak Ola itu kan sebenarnya bahwa seluruh agama itu adalah sumber kebenaran. Jadi untuk lebih dari toleransi, yaitu orang harus saling mencintai dari berbagai kalangan agama, ya teman-teman harus belajar untuk melihat tulisan suci agama lain, ya untuk melihat. Kan artinya itu saya yakin melihat itu bukan sesuatu yang harus itu masalah keyakinan kan, tapi untuk melihat lebih dalam maksudnya dari orang Kristen atau orang Kristen ke Islam itu sesuatu yang harus dia lihat. Iya. Oh ternyata lama-lama dia akan mengerti, oh ternyata tidak ada yang salah dari agama yang lain. Pengalaman saya setelah mengikuti proses pelatihan pluralisme, saya cukup mendapat wawasan yang sangat luas, apalagi kami live in di tempat agama yang masih baru yaitu Bahai. Jadi selama live in kami di sana banyak memperoleh pengalaman berupa wawasan, berupa pengetahuan atau informasi seputar Bahai. Pengalaman menarikku, aku bisa berdiskusi dengan yang berbeda. Yang selama ini kita berdiskusi dengan yang sesama kita aja, yang homogen aja, kayak aku suku Jawa, berdiskusi dengan suku Jawa aja gitu. Di sini aku bisa berdiskusi dengan agama Parmalim, yang ada aliran Ahmadiyah tadi, orang yang agama Kristen, suku Batak, suku Minang juga ada tadi, saling berdiskusi dari berbagai kampus gitu. Keren aja gitu. Pelatihan pluralisme angkatan 8 ini sudah cukup baik, pesertanya cukup antusias, saling
berbagi, saling berbaur karena mereka di samping mayoritas mahasiswa juga dari kelompok korban. Kita harapkan mereka menjadi pelaku-pelaku nanti menyebarkan pluralisme di sekitar mereka. Harapannya untuk ke depan pelatihan ini akan diadakan kembali, tapi lebih melibatkan teman-teman dari lintas agama yang lain, seperti kami harapannya teman-teman dari Konghucu, teman-teman dari Buddha, atau teman-teman dari kelompok korban yang lain dapat hadir, seperti dari teman-teman pemuda di HKBP Binjai atau teman-teman dari Singkil itu bisa lebih hadir lagi supaya bisa nantinya bercerita tentang apa yang mereka alami yang terjadi pada mereka ketika beribadah. Kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya buat fasilitator, ada Bang Ferianto sebagai komisioner Komnas Perempuan, ada Ibu Leli Jailani dari Hapsari, ada Ibu Sarma, Kak Sarma Hutajulu, dan juga khusus untuk orang tua asuh dari 9 orang tua asuh yang sudah berkenan menjadi tempat kami belajar, menjadi tempat anak-anak berinteraksi dan belajar terkait isu-isu keberagaman. Dan juga kepada The Asha Foundation yang menjadi mensupport dari kegiatan ini. Harapan kami ada banyak orang yang tentunya bisa juga menjadi pendukung dari kegiatan-kegiatan pelatihan pluralisme berikutnya.